Sang sniper membidikkan senapannya ke arah presiden, tapi alat bidik yang ia pakai malah memantulkan cahaya. Sang presiden tetap tenang, melanjutkan pidatonya. Faktanya, dia sudah menghitung jarak dan kecepatan angin 1 detik sebelum peluru itu tiba. Ia sedikit memiringkan tubuhnya. Peluru itu hanya menggores lengannya, tapi rating popularitasnya langsung melonjak ke puncak. Tak ada yang menyangka, setengah tahun lalu dia hanyalah seorang penulis gagal yang bahkan tak bisa menulis satu kata pun. Dia nyaris hidup dari pizza basi. Lebih parah lagi, pacarnya baru saja memutuskan dia. Ia berjalan di jalanan dengan putus asa, lalu bertemu mantan adik iparnya. Orang itu memberi Eddie sebuah pil transparan. Eddie menolak secara naluriah, tapi setelah pria itu pergi, ia tetap mengambil pil tersebut. Begitu menyentuh lidahnya, ia langsung pusing dan merasa ringan. Sel-sel otaknya seperti menyala penuh. Matanya tiba-tiba bersinar cerah. Saat itu, pemilik apartemen datang marah-marah menagih uang sewa. Eddie tak sengaja melihat bukunya. Dari melihat satu sudut halaman saja, dia langsung bisa menebak masalah di tesisnya. Buku itu pernah ia baca 15 tahun lalu, dan kini ia bisa mengingat setiap katanya. Sang pemilik apartemen senang bukan main, dan mereka pun menghabiskan malam bersama. Begitu pulang, otaknya masih tak mau berhenti. Inspirasi mengalir seperti air mancur. Ia langsung mulai menulis dan menyelesaikan satu buku dalam semalam. Namun saat bangun, ia kembali menjadi dirinya yang dulu. Untung manuskripnya masih ada. Ia buru-buru pergi untuk menunjukkannya ke penerbit. Editornya awalnya ogah-ogahan, hanya bilang akan melihat-lihat. Tapi begitu Eddie pulang, ia langsung mendapat pesan. Baru membaca beberapa baris, editor itu sudah terpukau oleh kejeniusannya. Eddie tak percaya, barulah ia sadar betapa hebatnya pil itu. Ia cepat-cepat mencari saudara iparnya. Namun wajah pria itu penuh memar dan ia menghindari pembicaraan soal pil. Ia hanya menyuruh Eddie mengambil setelan jas dari laundry. Saat Eddie kembali membawa setelan itu, pintu apartemen terbuka setengah dan suasana di dalam sangat sunyi. Ia menemukan saudara iparnya sudah tewas. Eddie panik dan bersembunyi di sudut sambil memegang stik biliar. Lalu menelepon polisi setelah merasa aman. Tiba-tiba ia berpikir, mungkin pelakunya mengejar pil itu. Eddie memakai sarung tangan dan mengacak-acak ruangan hingga akhirnya menemukan sekantong penuh pil di balik panel oven. Eddie nyaris tertawa senang. Ia membawa pil-pil itu pulang dan langsung menelan satu lagi. Energinya kembali meledak. Dalam 3 hari ia menulis karya baru. Ia pun menguasai piano hanya dalam 2 hari. Bahkan investasi tersulit pun terasa seperti permainan. Ia mengubah uang $800 menjadi lebih dari $3.000 dalam semalam. Mantan pacarnya mendengar kesuksesannya dan langsung mengajaknya bertemu. Eddie tampak percaya diri, seolah bisa melakukan apa saja. Tapi efek samping mulai muncul. Ia mulai pusing melihat bayangan ganda tersandung saat masuk ke stasiun subway dan bertemu beberapa preman. Mereka hendak menyerangnya, tapi tiba-tiba Eddie mengingat gerakan Bruce Lee yang pernah ia tonton. Tubuhnya bergerak sendiri dan ia menghabisi semuanya. Namun ketika efek pil hilang, rasa sakit melanda seluruh tubuh. Ia pingsan selama 3 hari. Saat bangun, ia mencari pil-pil itu dan baru sadar jumlahnya tinggal sedikit. Ia juga sama sekali tidak tahu seorang penjahat kelas kakap sudah mulai memburunya.